Hanya golongan ini yang bisa mendapatkan bantuan maksimal PKH sebesar Rp2.700.000 pada tahap ketiga tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan tetap ceria sambil menunggu pencairan PKH tahap ketiga tahun 2022 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua bahwasanya golongan KPM PKH ini bisa cair bantuannya sebesar Rp2.700.000 pada pencairan tahap 3 tahun 2022 nanti. Semoga teman-teman yang menonton video ini adalah bagian penerima bantuan maksimal PKH pada pencairan tahap 3 ini. Nah, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Simak terus videonya dan jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan tidak menimbulkan kebingungan. Jangan di-skip ya teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, jangan lupa jempol manisnya dan mengklik subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman yang baru bergabung bisa mendapatkan pemberitahuan saat kami menayangkan video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dari arah yang tak terduga datangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat YouTube, tidak dipungkiri ya bahwa semakin besar nominal bantuan yang diterima, tentunya membuat hati penerimanya semakin senang tentunya. Dalam artian bahwa semakin banyak bantuannya yang didapatkan, maka semakin banyak pula kebutuhan yang bisa terpenuhi. Baik itu untuk keperluan pendidikan anak seperti kebutuhan perlengkapan sekolah, baju seragam, dan transportasi anak ke sekolah tentunya. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa bantuan PKH itu sangat proporsional, tergantung dari jumlah keluarga atau anggota rumah tangga yang masuk dalam kategori PKH. Jadi pada PKH itu dibatasi 4 anggota rumah tangga yang diakomodir atau yang ditanggung dalam keluarga PKH teman-teman. Nah, proporsional di sini ya teman-teman, artinya bahwa nominal bantuan diberikan sesuai dengan jumlah komponen atau kategori yang dimiliki masing-masing pada keluarga penerima manfaat ya teman-teman. Jadi, apabila komponen keluarganya atau kategori keluarganya sedikit, maka bantuan PKH-nya juga sedikit. Namun, jika jumlah anggota keluarganya juga banyak, maka kemungkinan akan mendapatkan bantuan yang lebih besar. Nah, teman-teman, hanya saja pada program Keluarga Harapan itu ada pembatasan anggota rumah tangga yang tertanggung. Hal ini terkait dengan aturan di dalam PKH sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-3-BS.02.01-2 tahun 2022 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022. Nah, teman-teman, pada keputusan Dirjen ini, di sini menetapkan indeks bantuan dalam rupiah per tahunnya berdasarkan faktor penimbang. Teman-teman bisa melihat jumlah nominal bantuan berdasarkan faktor penimbang dan indeks bantuan dalam rupiah per tahunnya di layar HP teman-teman. Ini didasarkan pada lampiran surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-3-BS.02.01-2-2022 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022. Yaitu teman-teman, yang pertama, kategori ibu hamil nifas itu mendapatkan Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya. Yang kedua, kategori anak usia 0 sampai dengan 6 tahun mendapatkan Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kategori pendidikan anak SD sederajat
mendapatkan Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahapnya. Selanjutnya kategori yang keempat, kategori anak SMP sederajat itu mendapatkan Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per tahapnya. Selanjutnya kategori yang kelima, pendidikan anak SMA sederajat mendapatkan Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahapnya. Kategori keenam, penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp2.400.000 per tahun atau mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Lanjut kategori yang ketujuh, kategori lanjut usia mendapatkan Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahapnya teman-teman. Nah, namun demikian bahwa acuan nominal yang diterima oleh KPM pada tahap 3 itu didasarkan pada data bayar. Jadi, besaran nominal yang diterima itu sesuai dengan yang ada pada data bayar tahap 3 nantinya. Nah, jadi ini sering teman-teman merasa tidak puas karena jumlah bantuan yang diterima itu tidak sesuai dengan jumlah komponen dan kategori keluarganya. Nah, teman-teman, persoalan ini banyak yang dialami oleh teman-teman penerima manfaat PKH. Nah, hal ini perlu teman-teman ketahui bahwa bantuan PKH yang jumlahnya tidak sesuai dengan komponen maupun kategori itu berkaitan erat dengan kevalidan data anggota keluarga yang menjadi kategori PKH. Jadi ini bukan salah siapa-siapa ya teman-teman, bukan kesalahan pendamping atau kesalahan Kementerian Sosial yang mengurangi bantuan. Nah, akan tetapi dalam data bayar itu yang terbayar adalah yang terbaca berapa jumlah kategori yang masuk. Tapi tentunya di sini teman-teman, kategori yang terbayarkan itu tergantung dari kevalidan data teman-teman. Karena sistem penerimaan bansos sesuai dengan peraturan adalah berbasis NIK yang aktif dan padan antara Dukcapil dan DTKS. Dan juga bagi yang berkategori pendidikan, datanya harus persis sama dengan data kartu keluarga dengan yang terinput pada Dapodik maupun data EMIS teman-teman. Jadi teman-teman, jika besok pada tahap 3, jika menerima bantuan PKH tidak sesuai dengan jumlah komponen ataupun kategori keluarga, tentunya dengan melihat besaran nominal bantuan per kategorinya, sudah bisa diperkirakan bantuan kategori apa yang kira-kira tidak cair. Nah, teman-teman bisa mencari solusi ketika memperkirakan kategori PKH yang tidak masuk bantuannya itu, berarti ada hubungannya kevalidan data kependudukan baik yang ada di Capil maupun untuk anak sekolah yang harus padu padan data Capil dengan data Dapodik maupun EMIS untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi, ini penting ya teman-teman. Dengan mengetahui besaran bantuan per kategori itu, jika misalnya pada pencairan tahap 3 nantinya tidak sesuai dengan jumlah bayar yang seharusnya diterima, teman-teman sudah bisa mengetahui bantuan kategori yang mana yang tidak tercairkan, sehingga bisa melakukan perbaikan seperlunya. Misalnya, bantuan anak sekolahnya tidak masuk. Nah, ini teman-teman perlu dilakukan cross-check antara data di Dukcapil dan data Dapodik maupun EMIS di sekolahnya. Nah, jika bantuan balitanya tidak masuk, yang harus dilakukan teman-teman, lakukan pengecekan pada data Dukcapilnya. Apakah nama anak ini sudah ada dalam kartu keluarga dan NIK-nya aktif. Selanjutnya untuk lansia dan disabilitas berat, umumnya karena data Dukcapil yang tidak valid atau NIK tidak aktif. Nah, untuk bantuan bumil atau ibu hamil yang belum masuk, itu dikarenakan pemutakhiran ibu hamil belum semua dilakukan oleh operator 6NG di update data ibu hamil. Dan pada tahap 1 dan 2, ibu hamil belum terakomodir, masih banyak yang belum masuk datanya. Jadi berbeda sebelumnya, pada tahun 2021 kemarin, pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping dan aplikasi EPKH yang digunakan bisa dilakukan update data untuk ibu hamil. Namun sejak tahun 2021, karena adanya peralihan aplikasi dari EPKH yang diupdate oleh pendamping
ke 6NG yang diupdate oleh operator 6NG di desa dan kelurahan, sehingga pada tahap 2 kemarin pemutakhiran ibu hamil belum mengakomodir sehingga bantuan untuk ibu hamil tidak masuk pada hitungan data bayar. Nah teman-teman, untuk besaran jumlah nominal bantuan yang diterima yang masuk ke rekening teman-teman itu berdasarkan jumlah besaran bantuan yang ada di dalam data bayar yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima manfaat bantuan PKH tahap 3 tahun 2022. Jadi yang di-SK-kan maka itulah nama-nama KPM yang ditetapkan sebagai KPM PKH yang akan cair pada tahap 3 besok. Nah, terkait besaran bantuan yang bisa diterima per tahapnya pada program Keluarga Harapan PKH adalah sebesar Rp2.700.000. Di sini kami akan menampilkan jumlah nominal bantuan yang diterima bagi KPM pada tahap ketiga besok. Bila komponen teman-teman yang terhitung pada data bayar terdiri dari 2 balita, 1 disabilitas, dan 1 lansia dengan asumsi 2 balita nilainya untuk balita adalah Rp750.000 per tahap dikali 2 balita nominalnya mencapai Rp1.500.000 ditambah dengan komponen lansia Rp600.000 per tahap dan disabilitas juga Rp600.000 per tahap, sehingga total terima atau total nominal yang dibayarkan adalah Rp2.700.000. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkomentar jumlah nominal yang tidak sesuai ataupun sesuai dengan jumlah komponen dan kategorinya, silakan dituliskan di bawah kolom video agar bisa saling memberikan informasi terkait cara menghitung jumlah nominal yang diterima untuk bantuan PKH-nya dan kendala-kendala yang terjadi seputar bantuan yang tidak sesuai dengan kategorinya. Baik teman-teman, kita simpulkan bahwa golongan penerima yang maksimal mendapatkan bantuan PKH pada tahap ketiga adalah bagi golongan keluarga yang memiliki kategori 2 balita, 1 orang disabilitas berat, dan 1 orang lansia dalam keluarga. Total maksimal yang didapatkan atau diperoleh adalah Rp2.700.000. Nah, jika video ini bermanfaat teman-teman, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe untuk berlangganan dari channel PKH Reportase. Klik jempol untuk menanggapi beritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak sekolah tapi belum dapat KIP? Langsung siapkan dokumennya. Ikuti cara mudahnya untuk tahun 2022-2023.